Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya zodiak Leo. Semoga kalian semua di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang gembira ya, untuk bisa mendengar readingan saya yang mungkin kalian tidak ada sedikit bosan. I'm so sorry. Semoga tidak bosan dengan kadang saya ngasih kayak ya nasihat-nasihat gitu ya. Kalau bisa orang Jawa bilang agak sedikit metuek mungkin gitu ya, sorry to say. Mungkin ini adalah sebagian kisah dari pengalaman saya. Walaupun mungkin saya masih berumur ya, belum 40 ya, mau hampir, tetapi saya sudah banyak pengalaman, jadi lumayan pengalaman ya, walaupun belum yang wow banget, tapi semoga ini bisa kayak menginspirasi kalian, memberikan effort kalian untuk bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih cemerlang lagi di masa depan dan lebih enak dalam menghadapi kehidupan kalian. Bagaimanakah kiat apa yang mungkin untuk kalian hadapi di masa depan nanti? Temanya kali ini seperti itu. Saya akan shuffle dulu Leo. Jadi jika memang tidak resonate ke kalian, berarti ini bukan energi kalian. So kalian harus bijaksana untuk melihat konten seperti ini. Jadi kalau nggak klik, mending di skip. Zodiak Leo. Saya akan ambil 7 kartu. The bottom of the deck ada Lovers. Kartu terakhir, The Lovers. Di sini apa ya? Kayaknya kamu lagi kayak hari ini atau bisa jadi saat ini mungkin kamu lagi kayak termotivasi akan sesuatu, kamu lagi semangat, kamu lagi kayak melakukan sesuatu hal yang mungkin sudah kamu lakukan di sebelumnya, sebuah action untuk hidup kamu sudah melakukan. Jadi dan kamu juga mendapatkan dukungan dari orang-orang tersayang kamu, mendapat dukungan dari orang yang terkasih kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi cowok kamu, cewek kamu, atau mungkin orang tua atau keluarga. Di sini Leo mendapatkan dukungan keluarga yang sangat bagus dan memiliki keluarga yang sangat baik atau pasangannya bisa jadi ya. Jadi salah satu dari mereka pastinya. Kalau belum punya pasangan, mungkin kamu punya kakak atau adik yang sangat support kamu yang luar biasa ya. Di sini apa ya, dan juga kamu mungkin Leo saat ini memang lagi kayak mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya di dalam hidup kamu ya. Nah, di sini kenapa di sini ada komitmen, ada responsibility. Jadi memang pada saat kamu ingin menjadi orang sukses, kamu jangan lupa dengan kewajiban kamu. Kamu harus punya komitmen yang hebat di dalam hidup kamu. Komitmennya apa? Seperti kita dengan hamba Tuhan, kita juga punya komitmen. Kita punya tanggung jawab atas janji itu. Karena kita mempercayai, misal Muslim, sebagai seorang Muslim, kamu punya tanggung jawab bagaimana? Kamu jangan meninggalkan sholat. Sebagai seorang Kristen, jadilah Kristen yang baik, rajin ke gereja, buka Alkitab sesering mungkin untuk memahami agama kalian. Bagi seorang Buddha dan Hindu, bagi seorang Katolik juga sama. Jadilah seseorang yang sesuai dengan agama kalian yang baik. Berkomitmenlah untuk menjadi seseorang yang baik. Berkomitmenlah untuk kamu bertanggung jawab atas semua yang mungkin kamu lakukan di dunia ini. Five of Pentacles. Di sini mungkin Leo habis menghadapi sesuatu yang tidak enak. Menghadapi sesuatu yang mungkin kehancuran, atau lagi kayak dia mungkin lost position, kehilangan posisi atau kehilangan uang, atau habis kayaknya ini kalau uangnya lebih ke position atau uang ya, dan lagi kayak apa ya, saat ini dia lagi benar-benar mengalami kehidupan yang sangat hard ya. Dia life is so hard now, jadi dia benar-benar dia sangat-sangat berat, dan jangan khawatir sebenarnya kalau ada Five of Pentacles, walaupun hidup kamu sangat berat saat ini, kondisi keuangan mungkin tidak banyak ya, tetapi banyak sekali pertolongan dari sekitar kamu. Jadi Leo, kamu nggak perlu khawatir. Mungkin ini ada saat-saat dimana kamu harus bisa kayak tetap berdiri tegak, walaupun mungkin kamu masih tertatih-tatih atau masih tersyok-syok ya. Tetapi dukung itu tadi, selain di lain pihak mungkin kamu memiliki dukungan moral dari keluarga atau pasangan kamu. Nah, kalau misalnya kamu ternyata tidak memiliki dukungan itu semua, mintalah dukungan Tuhan. Dengan itu tadi, big responsibility besar, tanggung jawab besar apa kamu sebagai seorang hamba Tuhan ya. Dan itu pun tidak hanya satu hari tiba-tiba kamu ibadah terus besoknya dapat kemudahan, tidak seperti itu.
Jadi kamu harus istiqomah dong, tunjukkan pada Tuhan bahwa kamu harus rajin. Kamu harus terus, apapun yang terjadi kamu tetap bertahan untuk tetap berdoa. Tetap berdiri dan meyakini bahwa Tuhan pasti tidak mungkin tidak menolong saya. Kalau saya juga tidak berbuat macam-macam. Dan di sini ada worrying change nothing. Jadi lagi dia benar-benar dia lagi sedih, dia lagi mungkin khawatir, dia lagi mungkin hilang harapan, dan saat ini dia lagi kehilangan jati diri, kehilangan kekuatan, sangat lemah. Saat bisa jadi begitu, kamu mengalami kelemahan, atau memang terkadang kamu merasa mudah sekali putus asa, itu mungkin kelemahan kamu. Nah, ini harus dilawan. Kenapa ini muncul ini? Mungkin terkadang kamu kurang optimis dengan masa depan kamu. Kamu kurang optimis dengan diri kamu sendiri. Kamu kurang yakin dengan diri kamu sendiri. Nah, di sini ini yang perlu dikulik lagi, yang mungkin perlu dijabarkan lagi, bahwa kamu harus bisa optimis dan yakin terhadap diri kamu. Itu yang pertama. Sebelum kamu meyakini apapun, kamu harus meyakini bahwa kamu punya sesuatu hal yang sangat lebih yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. You really special. Ada sesuatu, kamu tuh sangat spesial daripada orang yang lain ada, yang mungkin kamu belum menemukan. Tuhan menciptakan seluruh hambanya dengan kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing. Kenapa kita tidak hanya dikasih kelebihan aja, kenapa kita dikasih kekurangan? Karena biar kita tidak menjadi orang yang sombong. Kita eling bahwa kita tidak sempurna, yang sempurna hanya Tuhan. Jadi kita lebih bisa tahu diri. Jadi kekurangan itu bukan untuk dirimu, justifikasi diri kamu bahwa you're not good, you're not, ibarat kata bisa dibilang kamu bilang bahwa pada diri kamu you're not special, kamu tuh hidup kok begini-begini aja, kenapa hidup kamu begini. Pokoknya hindari seperti itu. Kamu harus percaya pada diri kamu. Saya pernah mungkin mengalami hal-hal yang seperti ini di masa lalu. Satu hal yang mungkin saya punyai, pada saat saya dihina orang, saya direndahkan orang, saya diam. Saya tidak perlu menunjukkan kepada mereka atau menjelaskan bahwa saya tidak seperti itu, tidak. Mereka mengatakan saya A, B, C, D, I'm okay. Walaupun saya menangis, saya menetes, tapi dalam hati begini, Tuhan, suatu saat nanti, ya saya bersedih karena I'm a human ya, jadi saya manusia yang punya perasaan. Pada saat kamu dihina pasti kamu akan menangis. Sakit rasanya di sini. Itu menurut saya itu sangat hal yang wajar. Tetapi satu di dalam hati saya begini, suatu saat nanti saya akan merubah cara pandang mereka, ya Allah. Dan mungkin Engkau yang merubah itu. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah saya berdoa kepada Engkau. Saya rajin puasa dari muda untuk mematahkan semua itu. Saya berangkat dari mungkin saya diberikan kemampuan sama Tuhan ya, indera keenam, let's say lah, apalah itu ya, dari kecil saya mungkin termasuk aneh gitu. Saya tidak sama dengan teman-teman saya mempunyai sesuatu hal yang mungkin aneh menurut lingkungan saya. Jadi saya dianggap mungkin tidak baik, saya dianggap mungkin seorang dukun ya. Ini ada sebuah cerita saya mungkin yang bisa ngasih inspirasi ke kalian. Tapi di situ akhirnya saya dianggap macam-macam. Kebetulan nama saya Nawang Wulan, dihubung-hubungkan dengan sosok gaib yang ini. Padahal memang ibu saya suka sekali lihat film Joko Tarub. Ini bukan Nyi Roro Kidul, ini sebuah bidadari, seorang bidadari yang namanya Nawang Wulan ya. Sampai dihubung-hubungkan seperti itu, apalagi saya hidup di desa. It's really hard waktu itu. Dan saya harus terus membuktikan. Saya tidak membuktikan, cuma saya mencari cara nih biar mereka tidak salah paham dengan saya gimana, sampai saya menemukan saya membuat YouTube ini. Mereka harus tahu bahwa saya tidak seburuk yang mereka kira. Dan alhamdulillah dengan perlahannya waktu mereka memahami siapa saya. Nah, di sini memang itu butuh waktu. Sebuah pembuktian itu butuh proses. Tapi di sini memang saya puasa, berilah saya kekuatan. Saya sering sekali puasa itu untuk bisa meredam emosi saya. Jadi pada saat saya dina, saya nggak marah ke mereka, saya diam aja, saya bisa diam. Saya nggak perlu harus menjelaskan kepada mereka. Nah, pada saat mungkin kamu direndahkan oleh seseorang, kamu bisa diam dan menahan itu. Sampai akhirnya kamu punya kekuatan besar untuk membuktikan bahwa kamu tidaklah seperti yang mereka katakan.
dengan doa-doa kamu, dengan puasa itu tadi, akhirnya Tuhan memberikan cara dan menunjukkan kepada mereka semua jawaban yang kami inginkan, malah lebih dari ekspektasi kamu. Itulah tirakat. Makanya saya selalu di dalam hati saya bahwa saya selalu bilang bahwa seseorang yang tirakat itu akan melahirkan orang-orang yang hebat. Dan jika kamu rajin tirakat, maka kamu juga akan menjadi orang yang hebat. Hebat seenggaknya untuk diri kamu, sehingga dengan kamu hebat dan kuat, ya. Pada saat kamu punya masalah, kamu tidak cepat tumbang. Kamu punya kebesaran jiwa yang hebat juga. Kamu bisa tegar dan kamu bisa kayak stay cool walaupun kamu lagi bingung. Oke, diem dulu. Jadi kamu bisa manajemen diri kamu tuh bisa stabil, sahabat. Kenapa saya selalu menyarankan kalian puasa? Ya, apapun agama kalian pasti ada ajaran puasa. Saya sangat yakin. Nah, kenapa di situ? Karena saya sudah melakukan itu dan saya merasakan kalau saya nggak puasa malah saya nggak enak. Jadi saya dengan suami alhamdulillah ya kami sama-sama mendawamkan puasa sunnah. Gantian gitu ya, puasa Daud, 40 Daud. Gitu saya buat gantian memang. Lalu 40 hari karena memang kebetulan saya sudah tidak menstruasi. Padahal saya masih muda, saya juga nggak tahu. Kayaknya karena hormon. Jadi kebetulan itu saya bersyukur banget. Saya juga sudah punya anak 2. Alhamdulillah anak saya sudah lengkap, laki dan perempuan ya. Anak-anak yang pandai, anak-anak yang alhamdulillah pintar. Bersyukur banget. Dengan puasa itu ternyata anak-anak saya itu mudah diajak ngobrol, disuruh sholat juga tidak sulit. Bersyukur sekali. Dengan puasa itu akan berikan banyak berkah kepada kalian. Maka entah kenapa saya bilang cerita ini mungkin biar bisa menaikkan effort kalian. Di sini the sun adalah sesuatu hal yang berkah, sesuatu hal yang sebenarnya kamu akan mengalami kejayaan dan sepertinya kesuksesan itu sudah di depan mata. Bisa jadi mungkin yang bangkit saat ini sebenarnya kamu nggak perlu khawatir, kesuksesan akan sangat dekat kalau kamu terus gigih dan terus miliki cara berpikir yang baik. Jadi kesuksesan sudah ada di dekat kamu karena saat ini kamu tuh sudah itu tadi ya, bahwa sebenarnya kalau kamu yakin, kamu kuat dan kamu tidak mudah menyerah, maka Leo itu akan cepat sekali didapatin kesuksesan karena Leo itu energinya sangat bagus sebenarnya. Leo dengan gambaran singa adalah seorang raja hutan. Dia benar-benar ditakuti oleh semua, dia disegani, bukan hanya ditakuti, disegani juga. Kenapa? Karena powernya. Jadi dirimu jadikanlah seperti singa itu. Bagaimana caranya? Di film Simba ya, singa itu sangat bertanggung jawab. Dia benar-benar amanah gitu loh. Tidak dengan serigala, beda. Serigala itu culas, seenaknya sendiri. Nah, singa memiliki tanggung jawab yang luar biasa, punya tanggung jawab moral terhadap yang mungkin dipimpinnya, sehingga dia bisa disegani oleh seluruh jagat rimba. Nah, ini bisa direnungkan untuk Leo. Pada saat kamu ingin disegani orang dan kamu memiliki power yang luar biasa, kamu juga bisa memiliki energi positif bagus karena itu tadi kejujuran dan mungkin rasa empatimu yang baik, perbuatan baik kamu tuh orang yang helpful seperti itu. Dan jangan melemahkan kamu hal-hal yang mungkin ada hal yang mungkin kamu lemah di sisi, mungkin pada saat kamu jatuh kamu lemah sekali, jangan, kamu harus cepat bangkit karena Leo tidak seperti itu. Leo itu cepat bangkit walaupun dia terjatuh berulang kali. Queen of Pentacles ya, di sini reversa. Memang saat ini kamu lagi kayak moody ya, lagi kayak nggak nyaman, memang merasakan nggak nyaman karena kondisi keuangan yang mungkin kurang. Itu logika kamu. Jadi kalau kamu memang nggak punya uang, nggak punya apa-apa, kamu punya itu doa. Kamu punya Tuhan. Yakinkan pada diri kamu bahwa Tuhan itu bisa membantu kamu loh. Pada saat kamu takut, pada saat kamu jatuh dan kamu merasa tidak ada penolong, itu keliru. Tuhan itu bisa menjadi penolong kamu walaupun tidak kelihatan. Jadi sebenarnya kadang orang merasa tidak ada penolong itu karena kurang yakinnya dengan Tuhan. Dia mengimani, tetapi kurang meyakini. Dia hanya meyakini Tuhan ada, tetapi tidak memahami. Ya, makanya ada iman dan takwa. Takwanya kurang karena dia tidak memahami bahwa Tuhan bisa melakukan apapun jika memang kamu yakin dan percaya. Ibarat kata, jika kamu di ruang gelap pun kamu bisa makan. Bisa tiba-tiba mungkin ada orang
ngasih makan kamu. Itu bisa. Jadi di sini meski kamu nggak punya uang, dengan kamu berdoa gigih mungkin yang muslim dihir, daripada buat main game atau dibuat main film ya, akhirnya pikiran kosong, ini nih, buat ngaji, buat baca Alkitab terus, panjatkan doa itu terus, maka kan ada pertolongan. Karena saya juga pernah melakukan itu. Kenapa saya bilang pada saat saya nggak punya uang di waktu-waktu itu, bahkan di waktu sekarang mungkin saya nggak punya uang, misal saya nggak butuh duit, saya berdoa, saya langsung ambil wudhu, saya butuh ini ya Allah, saya butuh ini, mudahkanlah, saya harus kesana, saya harus begini. Jadi itu, jadi banyak hal yang mungkin di sini kamu merasa ya, di sini kelihatan bahwa si Leo itu terlalu bersedih. Sebagian Leo ini lagi sangat kecewa banget, dia mungkin dikhianati oleh seseorang, jadi benar-benar dia kehilangan banget. Dan apa ya, tapi di sini sebenarnya kamu di dalam hati kecil kamu tuh, kamu sangat yakin bahwa someday ada sesuatu yang lebih baik dari ini. Dan kamu cuman di sini ya, hari ini atau mungkin detik ini, jika memang kamu masih merasa sangat kecewa dan kehilangan harapan di dalam hidup kamu, jangan biarkan kamu kehilangan harapan itu. Masih ada titik cerah di masa depan kamu. Hidup kamu tidak akan seperti ini terus. Jika memang kamu melakukan itu tadi ya, seperti contoh-contoh yang saya lakukan. Saya berdoa, saya puasa, saya tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Saya tidak berani meninggalkan sholat malam. Alhamdulillah saya dari kecil, saya di SD sudah sering melakukan, dari 4 SD saya sudah melakukan sholat tahajud. Alhamdulillah saya bersyukur saya diberi petunjuk oleh Tuhan dari SD, karena saya melihat banyak hal orang yang jauh sama Tuhan begini. Dari kecil saya sudah mengamati. Bersyukur banget saya dari kecil kok sudah bisa kayak mudeng ya, paham dengan banyak hal, sehingga saya harus begini. Walaupun di masa muda mungkin akan ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan juga, tetapi saya, walaupun saya pernah mungkin melakukan kesalahan, tapi memang saya tidak meninggalkan sholat. Ternyata mungkin di situ yang membimbing saya. Nah, kalian juga yang agama lain, apapun kalian, sedih apapun, keterpurukan yang mungkin luar biasa yang kamu dapati, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Ya. Kartu terakhir, di sini ada the devil. Lawanlah rasa malas kamu, lawanlah rasa marah kamu, lawanlah ketidakpercayaan kamu terhadap hidup. Ya, di sini kayaknya ada pengaruh-pengaruh buruk yang akhirnya memberikan kurangnya kekuatan kamu, atau memberikan lingkaran hitam di dalam pikiran kamu. Energi negatif kamu masih tinggi. Terkadang kalau tinggi, kamu harus buat sholat, buat baca Alkitab, buat doa sesuai agama kalian masing-masing. Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, semuanya ada doa. Mungkin kamu berdoa, kalau Islam begini, kalau mungkin Kristen begini ya. Jadi benar-benar berdoa. Kalau bisa mungkin berjam-jam, it's okay. Minta terus. Ya, sujud terus. Hanya Tuhan penolong kamu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan masa depan kamu yang baik. Tetapi pada saat kamu ingin memiliki masa depan yang baik, perilakukanlah diri kamu juga dengan baik. Jadikanlah dirimu seseorang yang baik di mata Tuhan juga mata dunia. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Leo. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.